Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsintina dengan NIM 2106011 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Pada kali ini, materi yang akan saya bahas ialah mengenai bab 4, yaitu tentang ukuran penyebaran. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran merupakan suatu ukuran, baik parameter atau statistik, untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Mengapa kita perlu mempelajari ukuran penyebaran? Karena kita merasa bahwa mengetahui nilai tengahnya saja belum cukup tanpa disertai dengan pengetahuan tentang seberapa besar data tersebut menyebar di sekitar nilai tengahnya. Dengan memahami unsur penyebaran data, maka kita diharapkan untuk tidak menarik kesimpulan yang salah. Ini merupakan contoh pentingnya ukuran penyebaran. Yang pertama, pada akhir tahun 2012, terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Yang kedua, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 adalah 7,3% per tahun. Dan yang ketiga, rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624.000 per saham. Dari contoh tersebut, kita bisa lebih memahami pentingnya ukuran penyebaran. Selanjutnya, bentuk ukuran penyebaran. Yang pertama, rata-rata sama dengan penyebaran yang berbeda. Grafik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada tahun 2004 sama dengan pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2006, yakni dengan nilai tengah atau rata-ratanya adalah 5,5%, tetapi sebarannya berbeda. Yang kedua, rata-rata berbeda dan sebaran berbeda pula. Grafik ini menunjukkan perbedaan nilai rata-rata dan sebaran antara kinerja karyawan Bogor dengan kinerja karyawan Tangerang. Yang ketiga, rata-rata berbeda, namun sebarannya sama. Grafik ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan negara berkembang pada tahun 2004 berbeda dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada tahun 2009, namun sebarannya sama. Selanjutnya, ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan. Pertama, jarak atau kisaran nilai. Jarak atau kisaran nilai merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak atau kisaran nilai merupakan perbandingan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi ataupun sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat atau kompak. Rumus untuk menentukan jarak atau kisaran nilai adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Dapat kita lihat pada data yang ada pada tabel ini, bahwa nilai terbesarnya adalah 17,11 dan nilai terkecilnya adalah 2,78. Maka, jarak atau kisaran nilai laju inflasi negara Indonesia adalah 14,33%. Yang kedua, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata mengukur besarnya variasi atau selisih dari setiap nilai dalam populasi atau sampel dari rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Untuk menghitung deviasi rata-rata, kita dapat menggunakan rumus seperti ini, di mana ini merupakan sigma atau lambang penjumlahan
X ini merupakan nilai setiap data pengamatan, dan ini merupakan nilai rata-rata hitungnya, dan N ini merupakan jumlah data atau pengamatan. Dapat kita lihat, deviasi rata-rata dari data yang ada pada tabel ini adalah 0,44%. Yang ketiga, varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi merupakan sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Dan varians merupakan rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Varians dapat dibedakan antara varians populasi dan varians sampel, di mana rumus untuk menghitung varians populasi adalah seperti ini, di mana ini merupakan sigma atau lambang penjumlahan, dan X ini merupakan nilai setiap data dalam populasi, lalu dikurang dengan nilai rata-rata hitung dalam populasi, lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan data dalam populasi. Dapat kita lihat, berdasarkan data yang ada pada tabel ini, variansnya adalah 0,5. Ini merupakan varians dari pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sedangkan standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumus untuk menghitung standar deviasi adalah seperti ini, atau akar kuadrat dari varians. Contohnya, misalnya jika diketahui variansnya adalah 90,99, maka standar deviasinya adalah akar kuadrat dari varians tersebut, yaitu akar kuadrat dari 90,99, maka standar deviasinya adalah 9,54. Yang kelima, standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel merupakan penduga bagi standar deviasi populasi, yang mana rumusnya adalah seperti ini, atau merupakan akar kuadrat dari varians sampel. Selanjutnya, ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Yang pertama, jarak atau kisaran nilai. Jarak atau kisaran nilai untuk data berkelompok adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Rumus untuk menghitung jarak atau kisaran nilai untuk data berkelompok adalah batas atas kelas tertinggi dikurang dengan batas bawah kelas terendah. Berdasarkan data yang ada pada tabel ini, dapat kita lihat batas atas dari kelas tertinggi adalah 36.853 dan batas bawah dari kelas terendahnya adalah 3.850. Maka, jarak atau kisaran nilai untuk data yang ada pada kelompok ini adalah 33. Yang kedua, deviasi rata-rata. Rumus untuk menghitung deviasi rata-rata untuk data berkelompok adalah seperti ini. Dapat kita lihat, deviasi rata-rata untuk data berkelompok yang ada pada tabel ini adalah 7.723,17. Yang ketiga, varians dan standar deviasi. Varians untuk data berkelompok hampir sama dengan varians untuk data tidak berkelompok. Namun, varians data berkelompok dikalikan dengan frekuensi. Rumus untuk varians data berkelompok adalah seperti ini. Sedangkan, rumus untuk menghitung standar deviasi data berkelompok adalah seperti ini. Atau, rumus untuk menghitung standar deviasi data berkelompok merupakan akar kuadrat dari varians data berkelompok. Ini merupakan contoh varians dan standar deviasi untuk data berkelompok. Dapat dilihat dari sini, varians dari sampel adalah 86.687.736,73. Sedangkan standar deviasi dari sampelnya adalah akar kuadrat dari varians dari sampel tadi, yaitu 9.310,62. Yang keempat, varian sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi, namun
apabila jumlah anggota dalam populasi kurang atau sama dengan 30, diusahakan semuanya menjadi bagian yang dikaji. Tetapi, apabila jumlah anggota dalam populasi lebih dari 30, maka langkah pengambilan sampel dapat dilakukan, sehingga jumlah data tidak terlalu besar. Selanjutnya, ukuran penyebaran relatif. Yang pertama, coefficient range. Coefficient range merupakan pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Yang mana, rumus untuk menghitung coefficient range adalah batas atas data atau kelas tertinggi dikurang dengan batas bawah data atau kelas terendah, lalu dibagi dengan batas atas data atau kelas tertinggi ditambah dengan batas bawah data atau kelas terendah. Contohnya, jika diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana pertumbuhan tertingginya adalah 6,5 dan pertumbuhan terendahnya adalah 5,5, maka dapat kita cari coefficient range-nya adalah 8%. Kita masukkan angkanya sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Yang kedua, koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya, atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Di mana rumus koefisien deviasi rata-rata adalah seperti ini, yaitu MD ini merupakan deviasi rata-rata, lalu dibagi dengan nilai rata-rata data, lalu dikali dengan 100%. Ini merupakan contoh perhitungan koefisien deviasi rata-rata dari pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia. Dapat kita lihat, deviasi rata-rata dari negara maju adalah 1,27, sedangkan nilai rata-rata datanya adalah 1,62, maka koefisien deviasi rata-rata dari pertumbuhan ekonomi negara maju adalah 0,78%. Sedangkan deviasi rata-rata negara Indonesia adalah 0,63 dan nilai rata-rata datanya adalah 5,58, maka koefisien deviasi rata-rata dari pertumbuhan ekonomi negara Indonesia adalah 0,11%. Jadi, koefisien deviasi rata-rata negara Indonesia adalah 0,11%, lebih besar dari negara maju yaitu 0,78%. Artinya adalah, penyebaran pertumbuhan ekonomi negara Indonesia lebih besar daripada negara maju. Yang ketiga, koefisien standar deviasi. Koefisien standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Rumus koefisien standar deviasi adalah seperti ini, di mana S ini merupakan standar deviasi, lalu dibagi dengan nilai rata-rata data, dan dikali dengan 100%. Ini merupakan contoh koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia. Di sini dapat kita lihat, standar deviasi negara maju adalah 2,61, dan nilai rata-rata datanya adalah 1,124, maka koefisien standar deviasi untuk pertumbuhan ekonomi negara maju adalah 2,32%. Sedangkan, standar deviasi negara Indonesia adalah 0,86, dan nilai rata-rata datanya adalah 5,588, maka koefisien standar deviasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0,15%. Selanjutnya, makna dan kegunaan standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Terkait dengan sebaran deviasi dari data, ahli matematika Rusia mengembangkan teorema yang memudahkan untuk menentukan standar deviasi tertentu dari rata-rata hitungnya. Teorema Chebyshev menyatakan bahwa untuk satu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam kas standar deviasi dari rata-rata hitungnya
adalah sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 per K kuadrat, di mana K ini merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Dari teorema Chebyshev tersebut, diperoleh hasil bahwa 75% atau 3/4 data akan berada pada kisaran rata-rata hitung lebih kurang 2 kali standar deviasi. Dan 89,9% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung lebih kurang 3 kali standar deviasi. Sedangkan 96% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung lebih kurang 5 kali standar deviasi. Teorema Chebyshev berlaku untuk semua bentuk distribusi frekuensi. Namun, apabila kurva berbentuk kurva normal, yaitu kurva simetris, maka akan lebih akurat apabila menggunakan hukum empiris atau hukum normal. Hukum empiris untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung lebih kurang 1 kali standar deviasi. Dan 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung lebih kurang 2 kali standar deviasi. Sedangkan semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung lebih kurang 3 kali standar deviasi. Hukum empiris disajikan dalam bentuk diagram poligon. Selanjutnya, ukuran penyebaran lainnya. Yang pertama, range interkuartil, yang merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumusnya adalah kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Yang kedua, deviasi kuartil. Deviasi kuartil merupakan setengah jarak antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumusnya adalah kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama, lalu dibagi dengan 2. Dan yang ketiga, jarak persentil. Jarak persentil merupakan selisih antara persentil ke-90 dengan persentil ke-10. Rumusnya adalah persentil 90 dikurang dengan persentil ke-10. Selanjutnya, ukuran kecondongan. Di sini terdapat 3 macam bentuk kurva. Yang pertama kurva simetris, dan yang kedua kurva condong positif atau condong ke kiri, dan yang ketiga kurva condong negatif atau kurva condong ke kanan. Apabila nilai rata-rata, median dan modusnya sama, maka kurvanya adalah kurva simetris. Tetapi, apabila nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan nilai median dan modus, maka kurvanya akan condong ke kiri atau kurva condong positif. Dan apabila nilai rata-ratanya lebih kecil dibandingkan median dan modus, maka kurva condong negatif atau condong ke kanan. Di mana rumus koefisien kecondongan adalah seperti ini, yaitu ini merupakan nilai rata-rata hitung dikurang dengan nilai modus, lalu dibagi dengan standar deviasi, atau 3 dikali dari hasil pengurangan antara nilai rata-rata hitung dengan nilai median, lalu dibagi dengan standar deviasi. Ini merupakan contoh koefisien kecondongan. Dengan menggunakan data harga 53 jenis mobil Daihatsu pada tahun 2013, yang dapat kita lihat pada subbab 2.5. Dapat diketahui mediannya adalah 158,11 dan modusnya adalah 157,9 dan rata-ratanya adalah 155,9 dan standar deviasinya adalah 20,9. Dengan berdasarkan data ini, kita dapat menghitung koefisien kecondongannya, yaitu untuk koefisien kecondongan yang menggunakan nilai modus adalah min 0,096. Sedangkan koefisien kecondongan dengan menggunakan nilai median adalah min 0,035. Dari kedua nilai koefisien kecondongan tersebut sama-sama negatif, maka kurvanya akan condong ke kanan atau condong negatif. Hal ini disebabkan karena adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Dan selanjutnya, ukuran keruncingan. Rumus ukuran keruncingan adalah seperti ini.
apabila koefisien keruncingannya sama dengan 3, maka kurvanya mesokurtik. Dan apabila koefisien keruncingannya lebih dari 3, maka kurvanya adalah leptokurtik. Dan apabila koefisien keruncingannya lebih kecil dari 3, maka kurvanya adalah platikurtik. Dan dapat kita lihat, ini merupakan kurva platikurtik, dan ini merupakan kurva mesokurtik, dan yang ini merupakan kurva leptokurtik. Ini merupakan contoh koefisien keruncingan. Data yang ada pada tabel ini merupakan pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2012. Maka, koefisien keruncingannya adalah 1,72. Jadi, koefisien keruncingannya adalah 1,72 dan lebih kecil dari 3, maka kurvanya adalah platikurtik. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi bab 4, yaitu tentang ukuran penyebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.